Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya anak-anakku semuanya, siswa SMP Tinggi Santama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kenikmatan iman dan Islam sehingga kita bisa beribadah dalam bulan Ramadan ini. Selawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, pada tabi'in dan kepada seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat dan khususnya pada anak-anakku semuanya, siswa SMP Tinggi Santama Serang. Ibadah Ramadan, ibadah som Ramadan ini adalah ibadah yang wajib ain bagi seluruh kaum muslimin. Jadi ibadah yang kita lakukan berupa saum atau puasa ini adalah ibadah yang fardu, sifatnya fardu atau wajib untuk diri sendiri masing-masing orang. Ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Tapi apakah kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya banyak sekali ibadah-ibadah di luar itu yang itu hukumnya sudah wajib, yang itu harus kita kerjakan juga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia itu memiliki tujuan satu, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan lain selain beribadah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengabdi. Jadi ibadah dalam kerangka yang luas ataupun yang sempit. Makna ibadah dalam kerangka yang luas adalah ketika kita mentaati aturan Allah, melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan umum. Seperti pada waktu kita melaksanakan tijarah atau berhubungan dagang, kita melaksanakan misalnya dengan lawan jenis dan sebagainya, yang itu kita dasarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melaksanakan semua itu didasari oleh hukum-hukum yang ditetapkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud sebagai ibadah yang sifatnya umum. Dan ada pula yang namanya ibadah yang sifatnya khusus. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itulah yang dimaksud sebagai ibadah makruh. Nah, jadi semuanya, segala aktivitas yang kita kerjakan itu, baik itu dalam rangka ibadah khusus ataupun umum, itu semuanya disebut sebagai ibadah. Jadi kita seharusnya melaksanakan segala bentuk aktivitas itu dilaksanakan dalam rangka aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah itu tidak hanya sekedar puasa saja. Ibadah itu tidak hanya sekedar sholat saja, atau menunaikan zakat, atau kalau bisa kita memiliki harta yang banyak kita haji. Itulah ibadah yang sifatnya sempit. Tapi di luar itu sebenarnya kita memiliki hal yang sama. Kita bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka yang sifatnya umum. Ketika kita berekonomi, ketika kita berpolitik, ketika kita melaksanakan bermuamalah dengan orang lain, itu semuanya adalah dalam rangka tatkala itu kita lakukan dengan dasar kita meniatkan diri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua itu atas dasar keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu terhitung sebagai. Nah,
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan anak-anakku semuanya. Jadi pelajaran dari bulan Ramadan ini sangat berharga. Selama 1 bulan ketika kita ditempa oleh bulan Ramadan, kita melaksanakan berbagai macam hal di dalam bulan Ramadan ini, sesungguhnya harus kita realisasikan di dalam kehidupan selanjutnya. Dalam bulan Ramadan ini kita akan dilipat gandakan, pahalanya akan berlipat ganda. Dalam hal yang sifatnya kecil, yang sederhana, itu akan berpahala yang sangat besar. Allah akan melipat gandakan pahala ketika kita melakukan sebuah kebaikan. Ketika kita bersedekah 1000, maka akan mendapatkan pahala yang 10 kali lipat daripada apa yang kita sedekahkan. Maka sesungguhnya ini mengajarkan pada kita semuanya, amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu sangat banyak, sangat luas, sehingga semuanya bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas rutin yang sederhana, dari sifatnya sederhana sampai yang sifatnya sangat tinggi atau kompleks. Nah, jadi ketika kita melaksanakan itu dengan niat untuk beribadah pada Allah dan kita melaksanakan sesuai dengan aturan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat baik-baik bahwa kita hidup adalah bertujuan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tujuan lain selain itu. Maka niatkan dari sekarang kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melaksanakan itu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Demikian kultum yang Bapak sampaikan, semoga manfaatnya dapat kita rasakan baik secara pribadi ataupun pada khalayak umum. Antum semuanya bisa mendapatkan manfaat dari sini. Ada salahnya Bapak memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim apabila ada salah. Akhiri, billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.